Oras, kembali lagi bertemu dengan saya Danes Majunta Sitombuk nomor 16 dalam acara Kopi Nonang. Jolo mengopi Asamar Nonang. Mengopi Majari. Aduh, mantap. Jadi kemarin itu di podcast sebelumnya banyak yang komentar bukan kepada esensi dari pembicaranya tapi lebih kepada kenapa ada yang nyapu. Jadi kali ini kita langsung membelakangi dinding aja supaya jangan ada yang lewat-lewat lagi ya. Iya, karena memang eh, karena buat podcast sendiri, jadi mana aja bisa. Biasanya kalau podcast dengan beberapa orang narasumber, kita memang harus di sekretariat ya. Tapi karena sendiri, jadi bisa di mana aja. Di kamar Bu itu. Ini kamar dong. Jadi saat ini yang ingin kembali lagi diangkat dalam pembicaraan eh, masih seputar adat budaya Batak ya. Tidak selalu Simanjuntak tapi budaya Batak secara keseluruhan, tapi yang paling sering menjadi pertanyaan yang kemarin sempat ditanya by WA ya dari beberapa teman yang kebetulan masih sekolah di perguruan tinggi negeri, sudah lahir di Jakarta, besar di Jakarta, tidak pernah ke Bonapasogit. Jadi mereka bertanya begini, apa sebenarnya Dalihan Natulu? Karena kebetulan Dalihan Natulu ini kalau diperiksa di Wikipedia ya, di searching di Google mungkin kita bisa lihat, ya kira-kira gini lah. Dalihan Natulu itu adalah filosofis atau wawasan sosial kultural yang menyangkut masyarakat dan budaya Batak. Dalihan Natulu menjadi kerangka yang meliputi hubungan-hubungan kerabat darah dan hubungan perkawinan yang mempertalikan satu kelompok. Bla 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 bla, intinya Dalihan Natulu itu somba marhula-hula, elek marboru, manat mardongat tubuh. Ya ada beberapa tadi di Wikipedia itu juga sedikit terjemahan ya. Somba marhula-hula itu hormat kepada saudara pihak istri katanya. Elek marboru itu berarti toleransi, menyayangi wanita. Ini kan bikin jadi orang jadi playboy gitu ya. Bukan menyayangi wanita dalam arti itu sebenarnya maksudnya gitu kan. Sama manat mardongat tubuh, pada hati-hati kalau dengan rekan semarga, saudara-saudara semarga. Ya memang Dalihan Natulu ini lebih mudah untuk didengar daripada dipahami. Ya, apalagi bahasanya atau diksi yang digunakan tadi agak-agak multitafsir ya. Tetapi kalau kita lihat atau fokus pada logonya, rata-rata entah itu di Batak Toba, Batak Karo, Simalungun, bahkan sampai di Flores sana, Dalihan Natulu ini digambarkan sebagai tiga kaki tungku. Tiga kaki tungku yang menjadi dasar, asas dari sebuah filosofi berkehidupan sosial. Ya, memang betul bahwa tiga itu isinya adalah kalau di Batak Toba, soba, marhula-hula, elek, marboru, manat, mardongat tubuh. Tetapi ini yang agak bingung dipahami bahwa aplikasinya itu apakah memang sendiri-sendiri atau terpisah. Nah, kalau kembali kepada filosofi tiga kaki tunggu ya nggak boleh sendiri-sendiri, itu harus bersamaan. Kalau satu tidak dilakukan ya tidak berjalan. Sembah marhula-hula artinya hormat kepada saudara dari pihak istri atau saudara dari pihak ibu, saudara laki-lakinya ibu ya, tulang maksudnya, anaknya gitu ya, itu termasuk hula-hula. Karena kalau dulu orang memperistri kan pariban atau borunya tulang, anak perempuannya tulang. Tetapi sekarang kan sudah ya sudah lebih membaur lah ke boru yang lain atau marga yang lain, bahkan sampai bangsa atau suku bangsa yang lain. Tetapi di dalam adat Batak ya ada ungkapan netua tua ya, orang tua dulu bilang, dan itu memang pesannya, boruni sepe dialap berei toktong doi boruni tulang. Artinya
Siapapun yang diperistri oleh bere, itu tetap borunya tulang. Jadi kalau saya, tulang saya kan siahan, ya kan? Karena mama saya itu boru siahan, tulang saya siahan. Jadi meskipun saya nggak ambil boru siahan sebagai istri, kebetulan istri saya boru gultom, maka boru gultom saya ini kalau di rumahnya siahan jadi boru siahan gitu. Dan otomatis semua siahan itu adalah hula-hula saya, di luar daripada saudara langsung dari istri saya, yaitu gultom. Jadi pemahamannya harus seperti itu, lebih luas, tidak sekedar saudara dari pihak istri. Dan bagaimana cara kita memahami ini terkait dengan diksi kedua, elek marboru. Memahami saudara, memahami, mentoleransi, memahami kekurangan dari saudara perempuan kita. Saudara perempuan juga di sini tidak hanya memaksudkan anak perempuan dari bapak ibu kita, yang artinya saudara perempuan kandung ya, tetapi juga anak perempuan dari kakak atau adik bapak kita. Ini kan juga boru. Atau saudara perempuan dari bapak. Ini juga boru. Memahami kekurangan mereka, menoleransi kekurangan mereka, dan memperlakukan mereka dengan cara sepatutnya sebagaimana kita memahami wanita, ini yang diminta oleh elek marboru itu, dan karena itulah maka kita jadi tahu caranya menghormati hula-hula. Bisa dibayangkan, bayangannya begini. Si wanita itu, saudara perempuan kita, kita sayang, kita maklumi, kita mengerti lah situasinya, kondisinya gitu kan. Nah, perempuan kan kadang-kadang suka yang merepet, gitu, cerewet gitu kan. Atau mungkin penuh dengan kelemahan, nggak sanggup angkat apa gitu kan. Dalam berbagai tanggung jawab dia terpaksa harus ya kamu nggak usah lah gitu ya. Dari kecil. Ketika dia nanti punya suami, nah suaminya itu kan termasuk boru ya, karena sudah satu dengan istrinya di keluarga kita, maka cara dia menghormati kita adalah sesuai dengan apa yang sudah kita lakukan kepada istrinya. Kira-kira gitu, sombah marhula-hulanya itu dasarnya itu adalah elek marboru yang sudah kita lakukan selama ini. Jadi hubungannya kait-mengkait sebenarnya. Begitupun kita, saya ke hula-hula saya ya, karena saya sadar bahwa istri saya sejak kecil dalam kesehariannya sebelum saya ambil jadi istri juga dimaklumi oleh hula-hulanya, kira-kira gitu. Ini adalah hubungan kait-mengkait yang karena itu memang seperti kaki tunggu nggak bisa berdiri sendiri. Ya kira-kira gitu ya. Itu yang mungkin harus dipahami oleh generasi muda saat ini, karena banyak yang memahami tapi setengah-setengah. Jadi dia paham sebagai hula-hula saya harus begini, saya yang harus menentukan, saya harusnya yang harus bicara, saya anak laki-laki. Come on man. Dua kaki tungku aja nggak bisa, apalagi cuma satu. Karena kaki tungkunya harus tiga-tiganya. Dan bukan itu yang diajarkan oleh oputasi jolo-jolo tubuh. Dua hal ini saling mengkait. Dan bagaimana dengan elemen ketiga, manat mardongat tubuh? Saling menghargai dan tidak beradu kekuatan, adu kepintaran, adu segalanya dengan saudara laki-laki kita. Manat mardongat tubuh. Ini juga terkait bagaimana hubungan kita berkakak beradik. Entah itu kakak beradik saya anak ke-1 dengan anak ke-6, atau Martino Duhon misalnya saya anak ke-1, ke-2, ke-3, dan ke-4. Atau bahkan mungkin saudara laki-laki yang adalah anak dari saudara laki-lakinya bapak. Atau saudara laki-laki dari opung. Itu juga adalah dongan tubuh. Secara gamblang ini juga nanti akan dibahas oleh beberapa tokoh-tokoh sejarah budaya ya. Ya mungkin nanti dibicarakan lagi dengan, kita akan mengundang lagi untuk menyegarkan kembali. Tetapi pemahaman dasarnya kira-kira seperti itu. Jadi kalau kita sadar bahwa ketiganya ini sama, maka ya nggak mungkin kita sebagai buruh cuma mau minta dielek, cuma mau minta ditoleransi. Mengerti dong, kami buruh, kami kan nggak bisa begini, nggak bisa begitu. Ya nggak bisa, cuman itu doang. Karena apa? Karena itu harus kait-mengkait dengan sobamar hula-hula. Atau saya kan anak laki-laki, saya yang harus bersuara.
kau nggak boleh bersuara misalnya seperti itu. Ya sebaliknya, itu juga nggak bisa. Karena apa? Karena kau pantas dihormati, kau pantas disobat, itu karena kau sudah mengelik, memahami kekurangan, menoleransi segala hal yang berhubungan dengan wanita yang adalah saudara perempuanmu. Ini yang diajarkan oleh Oputta si Jolo-Jolo Tubuh. Sama seperti elemen ketiga yang semakin menguatkannya adalah bahwa semua anak laki-laki itu ya hati-hati, nggak usah adu otot. Ketika misalnya perbedaan kepentingan, pada zaman dulu kan ada pembagian warisan dan lain sebagainya, nggak usah adu otot. Mari kita duduk bersama, kita jadikan asas godang tuai laut dos niroha dos sibain nasaut. Artinya ya kita berdiskusi, berunding, negosiasi, maka jadilah itu. Tidak perlu yang saya lebih kuat, saya lebih tua, saya yang lebih kaya dan lain sebagainya. Kira-kira gitu sebenarnya pemahaman dari Nahdlatul yang paling dasar, yang mungkin sebelum dikupas lebih dalam lagi mengenai bagaimana cara-cara itu diperlakukan dalam unsur-unsur adat, ya misalnya dalam ritual-ritual adat tertentu. Yang kita harus pahami adalah bagaimana ini sejalan, match, sesuai juga dengan ajaran Tuhan yang ada di kitab suci. Ya mohon maaf kepada saudara-saudara saya yang Muslim ya, yang non-Kristen, ya di salah satu kitab suci itu ada disebutkan adalah ajaran bahwa apa yang kau ingin orang lain lakukan terhadapmu, lakukan dulu. Seperti itu kepada orang lain. Ya contohnya ada seorang ibu ya, ini case. Ada seorang ibu mengajarkan kepada borunya, kepada anaknya, molo diberek kau hula-hulam. Kalau kau lihat hula-hulamu berdiri padahal kau sedang duduk, segera berdiri, ambilkan bangku buat dia. Nah itu hormat yang diajarkan ibu itu. Kebayang nggak kalau si hula-hula ini setelah dikasih tempat duduk, kemudian bilang sama borunya, oh baguslah, tahu diri juga loh. Karena pada akhirnya si hula-hula ini kan boru di tempat lain, di tempat istrinya, di tempat tulangnya. Dan ketika dia jadi boru di sana dan dia lakukan itu kan dia juga sakit hati. Sama seperti sakit hatinya borunya ketika dia perlakukan dengan cara seperti itu. Kan kira-kira seperti itu. Atau mungkin dalam hubungan-hubungan sosial yang lain ya. Ketika misalnya dalam pertemuan-pertemuan keluarga, ada hula-hula yang misinformasi. Sangat sedikit, minim informasi tentang apa yang sedang didiskusikan. Tiba-tiba ada boru yang lebih tahu dan bilang, oh biar saya ngomong. Kau nggak tahu itu, Le. Nggak ngerti kau itu. Kira-kira dia sudah siap atau tidak? Ketika di posisi hula-hula nanti di tempat lain, entah itu di tempat istrinya atau di tempat tulangnya. Terbalik. Ketika dia menjadi hula-hula di marganya, ya, bahwa borunya kemudian memperlakukan dia seperti itu. Apakah dia sudah siap? Nah, ini yang harus dipahami, dan ketika itu sudah saling kait-mengkait, dipahami dengan sangat lentur, dengan fleksibel, maka pasti kembali dari Nahdlatul itu akan menjadi filosofi yang sangat kuat mengakar pada setiap generasi muda yang dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari tanpa menganggapnya usang atau menganggapnya tidak lagi update untuk modernisasi zaman sekarang. Ya mungkin cuma itu yang mau dibahas ya. Nanti kita bahas lagi mengenai bagaimana budaya kita semakin terdegradasi, bagaimana bahasa kita semakin terdegradasi dan lain sebagainya. Pada prinsipnya acara-acara seperti ini, pembicaraan seperti ini hanya untuk mengisi kekosongan, sementara belum ada yang konfirmasi untuk menjadi tamu di sini di Kopi Nonang ini terkait beberapa kesibukan-kesibukan mungkin. Tapi mungkin ada saudara-saudara kita yang, saudara-saudara saya dari Parsadan Simanjuntak Sitolu Sadena, entah itu dari sektor 20, sektor 21 Papua, sektor 17 Kalimantan, sektor 5 Medan dan lain sebagainya semua. Ya warga Parsadan Simanjuntak Sitolu Sadena yang ingin juga ikut berpartisipasi, mau jadi tamu, mau ngobrol di sini, silakan komen di bawah ini. Ya, sampaikan bahwa saya ingin menjadi tamu, tinggalkan nomor telepon, nanti kita telepon. Ya, sementara itu kita juga tidak bosan untuk mengatakan supaya channel ini tetap kuat, semakin bisa digunakan sebagai corong informasi untuk generasi muda, maka mohon like, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya. Horas Kopi Nonang.
mengopi Asamarnona. Dah.